Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa kalian semakin semangat dan brutal. Dunia One Piece semakin kacau dan semakin edan. Berbagai kejadian besar sedang terjadi di mana-mana. Mulai muncul lagi entitas atau sebuah kelompok kekuatan yang bernama Kesatria Suci. Di chapter terbaru kita juga dibawa ke masa lalu Kuma dan bagaimana cara Kuma menyelesaikan sebuah masalah di kerajaannya. Di sini juga kita diperlihatkan proses bagaimana Bonnie yang disembuhkan oleh Dokter Pegapang. Selain itu juga kita diperlihatkan masa lalu dari Mamang Dragon yang berasal dari angkatan laut. Selain beberapa hal tersebut, kita juga di animenya atau di filmnya diperlihatkan bahwa sosok Admiral Green Bull baru saja dipukul mundur atau diberikan sedikit rasa gurih dari kekuatan Haki Akagami no Sang. Sejauh ini hanya ada satu orang saja atau yang bisa mengintimidasi sosok Green Bull hingga tidak bisa bergerak. Kita juga tahu bahwa Green Bull sangatlah luar biasa kuat, bahkan menghabisi King dan Queen dengan mudah dan dijadikan bubur kacang. Tetapi King dan Queen baru saja berhadapan dengan dua monster kita yaitu Sanji dan Zoro. Lain halnya jika King dalam kondisi prima atau sedang sehat, kemungkinan besar Green Bull tidak akan mudah mengalahkan mereka, terutama King. Namun tidak disangka-sangka bahwa sosok Admiral yang sangatlah edan tersebut dapat dibuat mundur tidak bergerak oleh sang Yonko Akagami. Entah memang Akagami no Sang yang sangat kuat karena Green Bull berbeda kelas dengan Akagami no Sang. Sejauh ini kita diperlihatkan atau kita baca dalam manganya pun tidak ada kekuatan yang sekuat ini. Bahkan Raja Bajak Laut pun tidak diperlihatkan bisa membungkam Admiral hanya menggunakan haki saja. Ini membuktikan bahwa kualitas Akagami no Sang adalah kualitas super duper yang diproduksi atau dilatih oleh Raja Bajak Laut dan Raja Kegelapan. Mengapa seperti itu? Kita juga tahu bahwa Akagami no Sang di luar Pulau Wano yang jaraknya sangatlah jauh. Namun dari jarak jauh tersebut dapat membuat Green Bull mati rasa seperti diputuskan cinta. Bahkan kita juga diperlihatkan haki Kaido tidak separah atau seedan Akagami no Sang. Di sini saya cukup curiga atau keheranan mengapa seorang ataupun manusia yang dapat memakan buah iblis memiliki haki yang lebih kuat dibandingkan dengan pemakan buah iblis. Apakah potensi dari buah iblis menyerap haki sehingga kekuatan atau tingkat hakinya menurun dan digantikan dengan kekuatan buah iblis, atau orang tersebut memanglah tidak sekuat dan memiliki tekad sebesar Akagami no Sang? Kita belajar dari Raja Bajak Laut yang memiliki haki luar biasa edan, begitupun dengan wakilnya alias Raja Kegelapan si Mamang Rayleigh. Bahkan di sisi angkatan laut pun yaitu si Abagap juga memiliki haki yang cukup jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sengoku atau atasannya sendiri. Di sini Sang hanya mengeluarkan pedangnya sedikit saja dengan full mengeluarkan kekuatan haki. Jika haki bisa dikeluarkan dari tubuh, mengapa Akagami no Sang harus juga mengeluarkan pedangnya dari sarungnya? Apakah potensi hakinya bisa dilancarkan dengan pedang ataukah sebuah syarat mengaktifkan hakinya dengan mengeluarkan sebuah pedang? Kemudian jika kita perhatikan apa jadinya jika Akagami no Sang mengeluarkan haki tersebut kepada Green Bull dengan jarak yang cukup dekat? Apakah Green Bull akan pingsan atau tidak? Green Bull juga berbicara dia akan mundur saat ini, tetapi ada indikasi kemudian hari Green Bull akan melawan Akagami no Sang. Apakah di sini Green Bull takut terhadap Akagami no Sang atau karena Green Bull sadar diri untuk melawan seorang Yonko harus memiliki persetujuan dari atasannya yaitu Akaya ya? Apakah di sini Green Bull takut terhadap Akagami no Sang atau karena Green Bull sadar diri karena untuk melawan seorang Yonko harus memiliki persetujuan dari atasannya atau Akainu? Karena untuk melawan seorang Yonko bukanlah main-main, perlu melibatkan kekuatan dan armada besar dari angkatan laut. Dan di sini juga Green Bull sepertinya sadar diri jika dia melawan maka dia akan dikeroyok oleh beberapa pihak di tempat tersebut dan bisa saja kehilangan nyawanya atau matoy. Bayangkan saja jika di Wano Green Bull melakukan serangan kepada Akagami no Sang atau menerima Sang untuk bertarung, maka hal apa yang akan terjadi adalah Green Bull harus menghadapi Akagami no Sang dengan kru intinya sekaligus. Selain itu orang-orang di Wano pun akan melawan Green Bull karena Sang berada di pihak Wano. Mustahil untuk Luffy jika tidak ikut serta atau tidak datang ke tempat tersebut jika masih ada pertarungan. Wano baru saja selesai dari Kaido, maka di sini harus segera dibereskan sebelum Luffy meninggalkan Wano untuk melawan Green Bull. Maka opsi terbaik dari Green Bull adalah mundur dan menyerah saja. Karena jika melawan sama saja dengan cari mati. Dan di sisi lain juga Akainu akan memarahi Green Bull karena ceroboh dan bertindak semena-mena. Kemudian yang terpenting Oda Sensei akan merubah alur cerita yang tidak seharusnya seperti sekarang. Yasop akan bertemu dengan Usopp, Sang akan bertemu dengan Luffy. Untuk menyelesaikan hal tersebut dibutuhkan beberapa chapter atau beberapa episode juga. Tidak mungkin pertemuan Akagami no Sang dan Luffy hanya sekilas saja dan tidak dalam kondisi tertentu. Begitupun dengan Usopp dan Yasop, perpisahan yang terjadi sudah cukup lama. Tidak mungkin juga Oda Sensei tidak membuat sebuah cerita pertemuan lama yang tidak menyentuh hati dengan momen yang biasa saja. Maka di sini kesimpulannya, jika Green Bull melawan maka sama saja dengan cari mati dan akan disalahkan oleh kedua belah pihak yaitu Bajak Laut Akagami dan Marine itu sendiri.
perlu strategi untuk mengalahkan seorang Yonko dan harus melibatkan beberapa pihak atau admiral juga, karena akan terjadi perang besar layaknya di Marineford. Jika tanpa persiapan yang matang dan strategi yang dipikirkan, kekalahan akan berada di pihak yang ceroboh, bahkan kerugian besar berada pada Marine itu sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Di sini teh si Green Bull, di sisi lain memang si Green Bull ini teh kuat, dan kemarin juga ngalahin si King sama si Queen teh, si Queennya sama si Kingnya teh dalam kondisi yang lemah gitu. Pasca pertarungan dengan Sanji dan Zoro gitu. Seandainya si King ini teh dalam kondisi sehat atau prima, otomatis si Green Bull ini tidak akan mudah mengalahkan si King. Kita juga melihat si Zoro kemarin hampir kewalahan ngalahin si King teh, karena memang si King ini teh sangatlah kuat. Begitupun Sanji akan kewalahan juga gitu ngalahin si Queen gitu. Dan di sini si Green Bull juga cukup bijak karena menyerahkan dirinya atau menyerah gitu untuk mundur untuk melawan si Akagami no Sang, karena si Green Bull juga sadar gitu kalau misalkan si Green Bull ngelawan Akagami no Sang dengan tanpa persiapan, otomatis si Green Bull teh akan dikeroyok oleh banyak orang gitu dari negeri Wano. Bisa aja si Luffy, si Law, si Kid ikut bertempur melawan si Green Bull karena mengganggu ketertiban di Wano dengan si Akagami no Sang. Bakal pejet gitu si Green Bull, bisa aja mati juga gitu kan. Di sini juga kita diperlihatkan si Akagami no Sang teh cukup berbahaya juga sama si Ben Beckman gitu. Si Kid aja ditembak tangannya sampai kaputus sama si Ben Beckman, dan di chapter terbaru juga si Akagami no Sang menebas si Kid hingga hancur, begitupun dengan kapal-kapalnya oleh si Dory dan Brogy gitu. Sangat menarik menurut saya mah. Dan opsi yang terbaik untuk si Green Bull ini tuh ya mundur gitu. Melawan juga akan disalahkan oleh beberapa pihak, oleh si Akainu juga akan disalahkan, karena untuk mengalahkan seorang Yonko mah butuh persiapan yang sangatlah luar biasa gitu. Dan di sini tuh yang cukup menarik, saya tuh nggak pernah melihat gitu kekuatan haki yang seedan ini gitu. Seorang Admiral Green Bull yang digadang-gadang adalah seorang monster oleh si Flamingo diberikan haki dari jarak jauh gitu. Si Green Bull teh bisa sampai ke ngahulang gitu, nepi ka kelihatan sakit gitu menahan haki dari si Akagami no Sang gitu, kanyerian gitu si Green Bull ini tuh sama si Akagami no Sang. Cukup menarik, apakah si Akagami ini juga memberikan hakinya dari jarak jauh kepada admiral yang lain akan merasakan sama seperti si Green Bull ini gitu. Jadi di sini tuh saya tuh cukup menarik, si Green Bull teh tidak bisa bergerak gitu. Kenapa gitu sih? Green Bull ini sangatlah kuat tetapi tidak bisa bergerak, hanya diberikan haki dari jarak jauh saja gitu. Otomatis kan di sini tuh yang jadi masalah adalah kekuatan haki dari Akagami no Sang teh berarti sangatlah kuat gitu. Apa jadinya juga gitu kalau misalkan si Akagami no Sang ini tuh memberikan hakinya dari jarak dekat gitu, seperti si Akainu waktu menyerang si Kobe dan ditahan oleh si Akagami gitu, dekat kayak gitu. Otomatis kan di sini si Green Bull bisa aja pingsan dari jarak jauh aja udah kayak gitu, apalagi dari jarak dekat gitunya menurut saya mah. Tapi dah itu cuma teori lah, nggak bisa dipercaya 100%, tapi kejadiannya memang seperti itu gitu. Tapi dengan fakta-fakta, dengan teori-teori saja digabungin jadi kayak gitu. Kalian juga punya pendapat masing-masing lah. Kalau misalkan saya salah, tulis aja pendapat kalian kayak gimana dan salah saya apa. Saya mah tidak anti komentar atuh ya, karena komentar mah untuk membuat seseorang menjadi lebih baik gitu. Nggak anti komentar lah, saya mau dihujat kayak gimana, mau dibully kayak gimana juga dah. Saya mah dari kecil juga udah dibully, jadi udah biasa gitu, dihina juga udah biasa gitu. Nggak aneh buat saya malah, mau diusir gimana juga, diusir di kontrakan juga udah pernah saya mah. Pokoknya malah kuat lah iya mah. Tapi dah saya juga nggak semena-mena gitu ngomong, dilihat dulu, riset dulu si Akagami kayak gimana, dan di konten-konten saya juga yang lainnya saya riset dulu. Dan itu mah pendapat dari pemikiran saya. Kalau kalian punya pendapat masing-masing tulis aja gitu. Kalau saya salah, tulis aja salah saya kayak gimana dan harusnya seperti apa gitu pendapat kalian. Jadi channel ini mah channel ngobrol, bukan channel so tahu kayak yang lain gitu, channel ngobrol lah. Dan kalau misalkan ngobrol tanpa skrip mah akan panjang, beda kalau pakai skrip mah kan dalam tanda kurung teh dalam tanda besarnya aja gitu, yang penting-pentingnya aja gitu. Kalau misalkan ngobrol papanjangan mah wah mah cukup 2 poin 2 peting atunya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, ingin udut dan ngopi. Salam sejahtera, Indomie pakai cengek dan makannya saat hujan mantap sekali. Goodbye, dadah.